Hidupku berubah drastis saat suamiku pergi meninggalkanku di tengah kehamilan tuaku. Aku berjuang sendiri membesarkan anakku tanpa bantuan. Tapi, siapa sangka, di balik semua pengorbanan itu, takdir menyimpan kejutan besar. Ketika ia kembali mengetuk pintu kami bertahun-tahun kemudian, apa yang terjadi sungguh di luar dugaanku. Setiap orang memiliki harapan indah dalam pernikahan, begitu pula aku. Saat aku menikah dengan Raffi, aku membayangkan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Raffi adalah pria yang tampak sempurna, penuh perhatian dan selalu memberikan kejutan kecil yang membuatku merasa istimewa. Namun, perasaan itu berubah seiring waktu. Ketika aku hamil anak pertama kami, perhatian Raffi perlahan menghilang. Aku tahu kehamilan ini tidak mudah. Tubuhku berubah, emosiku tak stabil, dan aku membutuhkan dukungannya lebih dari sebelumnya. Raffi, aku capek hari ini. Bisakah kau membantuku mencuci piring? Tanyaku dengan suara lemah suatu malam. Namun, alih-alih membantu, ia hanya menghela napas panjang. Kenapa selalu aku yang harus turun tangan? Dia? Bukankah kau harus lebih mandiri? Katanya sambil pergi meninggalkanku di dapur. Itu adalah awal dari retaknya hubungan kami. Aku mulai merasakan ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Hari-hari berikutnya tidak menjadi lebih baik. Saat usia kehamilanku memasuki bulan ke-7, aku semakin sering mendapati Raffi pulang larut malam. Ia selalu berdalih ada pekerjaan kantor yang menumpuk. Raffi, kau selalu pulang terlambat. Apa kau tidak ingin melihat perkembangan anak kita di perut ini? Tanyaku suatu malam dengan air mata yang sudah tak terbendung. Namun, Raffi hanya menjawab dingin. Aku bekerja keras untuk kalian, dia. Jangan mempersulit hidupku dengan keluhanmu. Kata-katanya terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku hanya bisa terdiam, menahan rasa sakit yang bercampur dengan kecemasan tentang masa depan. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah cinta kami sudah hilang begitu saja? Atau mungkin aku yang terlalu berharap? Puncak dari kecurigaanku terjadi ketika suatu hari aku menemukan pesan singkat di ponsel Raffi. Pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Maya, yang sepertinya sangat dekat dengannya. Aku rindu kamu, sayang. Kapan kita bisa bertemu lagi? Pesan itu tertulis jelas di layar ponselnya. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku menahan napas dan mencoba menenangkan diri. Namun, malam itu, ketika Raffi pulang, aku tak bisa lagi menahan amarah. Siapa Maya? Raffi? Kenapa dia memanggilmu dengan sebutan, sayang? Tanyaku dengan suara gemetar. Wajah Raffi berubah pucat, tetapi ia dengan cepat menutupinya. Kau salah paham, dia hanya rekan kerja. Jawabnya singkat. Namun, dari nada suaranya, aku tahu ia berbohong. Hatiku hancur, tapi aku memilih untuk tidak memperpanjang pertengkaran. Aku hanya ingin menjaga kesehatanku dan bayi yang sedang kukandung. Ketika usia kehamilanku mencapai 8 bulan, hal yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Suatu pagi, Raffi meninggalkan rumah dengan membawa koper. Aku sudah tak tahan lagi. Dia, hidup denganmu terlalu berat. Katanya tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Aku hanya bisa mematung, memandangnya pergi tanpa mampu berkata apa-apa. Air mataku mengalir deras, dan tubuhku terasa lemas. Aku mencoba memanggilnya, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Raffi, tunggu. Apa yang akan terjadi pada bayi kita? Tanyaku akhirnya dengan suara serak. Namun, Raffi hanya menoleh sekilas dan berkata, aku yakin kau bisa mengatasinya sendiri. Aku butuh kebebasan. Kata-kata itu menjadi pukulan telak bagiku. Aku merasa hancur, ditinggalkan di saat-saat paling rentan dalam hidupku. Namun, aku tahu, aku harus bertahan demi anakku. Hari-hari setelah kepergian Raffi terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku harus menjalani segala sesuatunya sendirian, mulai dari memeriksakan kandungan hingga mempersiapkan kebutuhan bayi. Setiap malam, aku menangis dalam kesunyian, memikirkan bagaimana aku bisa menjadi ibu sekaligus kepala keluarga. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kusadari sebelumnya.
Aku harus kuat. Aku harus menjadi ibu yang baik untuk anak ini. Bisikku pada diri sendiri setiap kali merasa lelah. Aku mulai bekerja dari rumah dengan menjual makanan secara online. Meskipun penghasilannya tidak banyak, setidaknya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini. Waktu terus berjalan. Dalam rasa sakit dan kelelahan yang kurasakan, akhirnya bayi yang selama ini kutunggu lahir dengan selamat. Seorang anak laki-laki yang begitu mungil dan tampan. Aku memberinya nama Alif, sebagai doa agar ia selalu menjadi pemimpin yang kuat dan beriman. Ketika pertama kali menggendongnya, aku merasa semua luka di hatiku perlahan terobati. Tangisannya mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian di dunia ini. Kau adalah segalanya untuk ibu. Nak, ibu akan memberikan yang terbaik untukmu. Bisikku sambil menatap wajahnya yang polos. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya menutupi rasa cemas yang selalu menghantui pikiranku. Bagaimana aku bisa membesarkan anak ini sendirian? Bagaimana jika aku gagal menjadi ibu yang baik untuknya? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul di tengah malam, saat aku berjuang untuk menidurkan Alif yang rewel karena kolik. Tetapi setiap kali aku melihat senyum kecilnya, aku menemukan kembali keberanian untuk terus melangkah. Sejak kepergian Raffi, tidak ada kabar yang kuterima darinya. Aku mencoba menghubungi ponselnya beberapa kali, tetapi selalu tidak aktif. Bahkan ketika Alif lahir, aku mengirimkan pesan singkat padanya, memberitahukan kabar bahagia ini. Namun, pesan itu tak pernah dibalas. Mungkin dia sudah benar-benar melupakan kami, gumamku pelan suatu malam, sambil menatap layar ponsel yang kosong. Aku berusaha mengubur rasa kecewa itu, tetapi seringkali rasa sakit itu datang tanpa diundang. Apalagi ketika aku melihat ibu-ibu lain yang pergi ke dokter bersama suami mereka, atau ketika aku mendengar tawa bahagia keluarga kecil yang sedang makan bersama di restoran. Aku hanya bisa menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Raffi telah memilih jalannya sendiri, dan aku harus menerima kenyataan itu, meski hatiku belum sepenuhnya ikhlas. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa menjadi ibu tunggal tidak hanya melelahkan secara fisik, tetapi juga secara mental. Suatu hari, ketika Alif baru berusia 3 bulan, aku mendapat kabar bahwa kontrakan kecil yang kutinggali akan segera dijual oleh pemiliknya. Maaf, Bu Dia, kami akan menjual rumah ini. Anda punya waktu 1 bulan untuk pindah, kata pemilik kontrakan dengan nada menyesal. Aku merasa seperti disambar petir. Kemana aku harus pergi dengan bayi kecil ini? Dengan penghasilan yang terbatas, mencari tempat tinggal baru adalah tantangan besar. Aku hampir menyerah, tetapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan Alif hidup tanpa atap di atas kepalanya. Aku pun mulai mencari pekerjaan tambahan, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan waktu istirahatku yang sudah sangat minim. Aku juga meminta bantuan dari teman-teman dekatku, yang beberapa di antaranya bersedia meminjamkan uang untuk membantu biaya pindahan. Meskipun sulit, aku bersyukur karena masih ada orang-orang baik yang peduli padaku dan Alif. Meski hidup penuh dengan kesulitan, aku mulai menemukan cara untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue buatan rumah yang kuiklankan melalui media sosial. Dia, kue buatanmu enak sekali. Aku yakin banyak yang akan suka, kata seorang tetangga yang selalu mendukung usahaku. Awalnya, aku ragu apakah aku bisa menjalankan bisnis ini sambil mengurus Alif, tetapi perlahan aku mulai terbiasa dengan ritmenya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membuat adonan kue, sementara Alif tidur di boks kecil di dekatku. Malam harinya, aku menghabiskan waktu untuk mengemas pesanan sambil mendengarkan tangisan kecil Alif yang sering terbangun. Lelah? Tentu saja. Tapi aku merasa hidupku mulai memiliki arah. Usaha ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga membuatku merasa lebih percaya diri. Aku tidak lagi merasa seperti wanita lemah yang ditinggalkan suaminya. Aku adalah seorang ibu yang berjuang untuk masa depan anaknya. Hari-hari yang berat perlahan berubah menjadi kenangan. Meski hidupku jauh dari kata sempurna,
aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Senyuman Alif ketika aku menyuapinya makan, tawa riangnya ketika aku mengajaknya bermain, atau bahkan saat ia memanggilku, Ibu, untuk pertama kalinya. Semua itu membuatku merasa bahwa perjuanganku tidak sia-sia. Suatu hari, seorang pelanggan tetapku yang mengetahui ceritaku menawarkan bantuan. Dia, kalau kamu butuh tempat tinggal yang lebih murah, aku punya rumah kosong di pinggiran kota. Kamu bisa tinggal di sana, katanya dengan tulus. Tawaran itu adalah berkah yang tak terduga. Dengan bantuan orang-orang baik di sekitarku, perlahan hidupku mulai stabil. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hati, aku berbisik, Raffi mungkin telah pergi, tetapi hidupku dan Alif tidak akan berhenti di sini. Tahun demi tahun berlalu, Alif tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Usaha kecilku pun mulai berkembang, hingga aku dapat menyekolahkan Alif di sekolah yang baik. Namun, suatu hari yang tak pernah kuduga terjadi. Saat sedang mengantar Alif ke sekolah, aku melihat seorang pria yang sangat familiar sedang berbicara dengan seorang satpam di depan gerbang. Degup jantungku tiba-tiba terasa begitu cepat. Raffi? Gumamku dengan suara pelan. Pria itu menoleh, dan tatapan kami bertemu. Wajahnya terlihat lebih tua, namun aku masih mengenali rautnya. Ada kilatan keterkejutan di matanya saat ia menyadari siapa aku. Sebelum aku sempat mengatakan apa-apa, Alif menarik tanganku. Ibu, ayo masuk. Aku sudah terlambat, katanya sambil tersenyum. Aku mencoba mengabaikan perasaan yang campur aduk itu dan berjalan masuk, meninggalkan pria yang dulu pernah menghancurkan hatiku. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengannya. Kali ini di pasar tempat aku biasa berbelanja bahan untuk membuat kue. Dia? Panggilnya. Suaranya terdengar ragu. Aku menoleh, dan sekali lagi melihat wajah yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Namun, kini aku tidak lagi merasakan sakit yang sama. Raffi, jawabku singkat, mencoba menjaga jarak. Apa kabar? Lama sekali tidak bertemu, katanya sambil tersenyum kecil. Senyumnya itu tidak lagi membuat hatiku bergetar. Baik, hidupku berjalan cukup baik sekarang, jawabku tanpa basa-basi. Aku tidak ingin memberikan kesempatan baginya untuk membuka luka lama. Tapi dari sorot matanya, aku bisa melihat ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang membuatku sedikit penasaran. Namun, aku tahu lebih baik untuk tidak terlibat lagi dengannya. Tak lama setelah pertemuan itu, aku mulai mendengar desas-desus tentang keadaan Raffi dari teman-teman lama kami. Ternyata, wanita kaya yang menjadi alasannya meninggalkanku dulu telah meninggalkannya. Dia terlilit banyak utang. Kekayaan wanita itu hanyalah hasil pinjaman dari sana-sini, kata seorang teman yang kebetulan bertemu denganku. Aku merasa campur aduk mendengar kabar itu. Ada rasa iba, tetapi juga sedikit kelegaan karena takdir akhirnya memberikan pelajaran untuknya. Suatu sore, Raffi muncul di depan rumahku dengan wajah penuh harap. Aku minta maaf. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, katanya sambil menunduk. Aku kehilangan segalanya, dan sekarang aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Bisakah kita bicara? Aku menatapnya dalam diam, mencoba mencari keikhlasan dalam ucapannya. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa memaafkannya bukan berarti harus menerimanya kembali. Saat Raffi meminta untuk bertemu dengan Alif, aku ragu untuk mengizinkannya. Alif telah tumbuh menjadi anak yang mandiri dan penuh semangat. Aku tidak ingin kehadiran Raffi merusak kehidupan yang telah kami bangun bersama. Namun, setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk memberi mereka kesempatan bertemu. Ketika Raffi melihat Alif, matanya berkaca-kaca. Kamu sudah besar, nak, katanya dengan suara bergetar. Tapi Alif hanya memandangnya dengan tatapan datar. Ibu selalu bilang bahwa ayah meninggalkan kami. Jadi, untuk apa ayah datang sekarang? Tanya Alif dengan nada tajam. Aku terkejut dengan keberanian Alif, tetapi aku tahu ia berhak untuk mengungkapkan perasaannya. Raffi mencoba menjelaskan,
Tetapi Alif tidak memberinya kesempatan. Ibu tidak membutuhkan ayah. Dan aku juga tidak. Kami sudah bahagia tanpamu, katanya sambil berlari masuk ke rumah. Setelah kejadian itu, aku mencoba berbicara dengan Alif. Nak, ibu tahu kamu marah. Tapi, dia tetap ayahmu, kataku dengan lembut. Alif menggeleng keras. Ibu tidak mengerti. Dia meninggalkan kita di saat kita paling membutuhkannya. Aku tidak ingin melihatnya lagi, katanya sambil menangis. Kata-katanya menyayat hatiku, tetapi aku tidak bisa memaksanya untuk menerima Raffi. Di sisi lain, Raffi terus berusaha untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ia mengirimkan pesan, datang ke rumah, dan bahkan menawarkan bantuan untuk usahaku. Tapi aku tahu, menerima Raffi kembali bukanlah jawaban dari semua masalah ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara dengannya secara langsung. Raffi, aku sudah memaafkanmu, tapi hidupku sudah berubah, dan aku tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Fokuslah pada hidupmu sendiri, dan aku akan fokus pada hidupku bersama Alif, kataku dengan tegas. Mata Raffi menunjukkan kesedihan, tetapi ia mengangguk pelan. Aku mengerti, dia. Aku hanya berharap suatu hari Alif mau memaafkanku, katanya sebelum pergi. Sejak percakapan terakhir itu, Raffi tidak berhenti mencoba memperbaiki hubungannya dengan Alif. Ia mulai mengirimkan hadiah kecil ke rumah, seperti buku pelajaran atau mainan yang sesuai dengan usia Alif. Namun, Alif tidak pernah menyentuhnya. Ibu, aku tidak butuh apa-apa darinya, kata Alif tegas suatu hari. Aku hanya bisa tersenyum lemah. Bagaimanapun, aku tahu luka yang Alif rasakan tidak akan mudah sembuh. Suatu hari, Raffi datang ke rumah dengan wajah penuh harap. Dia, bisakah aku berbicara dengan Alif sekali saja? Aku hanya ingin meminta maaf dan menjelaskan semuanya, pintanya dengan nada lembut. Aku ragu, tetapi akhirnya memutuskan untuk memberi mereka kesempatan. Aku memanggil Alif, dan meskipun wajahnya terlihat enggan, ia tetap keluar menemui ayahnya. Ada apa lagi? Tanya Alif dingin. Raffi terdiam sejenak, lalu berkata, Ayah tahu, ayah telah membuat banyak kesalahan. Tapi, ayah ingin menebus semuanya. Bisakah kamu memberi ayah kesempatan, nak? Alif menatapnya lama, sebelum berkata, aku akan memikirkannya. Meskipun jawabannya belum pasti, aku tahu itu adalah langkah kecil menuju pemulihan. Ketika Raffi mulai sering datang, kenangan lama perlahan-lahan kembali muncul. Aku ingat bagaimana dulu kami pernah menjadi pasangan yang saling mencintai, sebelum segalanya berubah. Aku ingat saat-saat bahagia bersama, ketika Raffi dengan bangga memamerkan hasil kerja kerasnya dan berjanji untuk selalu melindungi keluarga kami. Namun, janji itu akhirnya hancur ketika ia memutuskan untuk meninggalkan aku demi wanita lain. Melihat Raffi sekarang, aku merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia terlihat lebih sederhana, lebih tulus, dan lebih menyesali semua keputusan buruk yang pernah ia buat. Suatu sore, kami duduk di beranda rumah sambil mengobrol ringan. Dia, aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa darimu. Tapi aku benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup Alif, walaupun hanya sebagai seorang teman, katanya. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak bisa memaksakan perasaan Alif, Raffi. Jika dia belum siap, kamu harus memberinya waktu. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan sikap Alif mulai melunak. Suatu hari, ketika Raffi datang membawa sepeda baru untuk Alif, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan anakku. Meskipun awalnya ia menolak, akhirnya Alif menerima hadiah itu dengan sedikit senyuman. Terima kasih, kata Alif pelan, hampir tidak terdengar. Raffi terlihat begitu bahagia, seperti seorang anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Aku hanya bisa tersenyum kecil dari kejauhan. Malam itu, aku berbicara dengan Alif di kamar tidurnya. Nak, ibu tahu ini sulit untukmu. Tapi, menerima kehadiran ayahmu bukan berarti kamu harus melupakan apa yang pernah terjadi, kataku lembut. Alif mengangguk pelan. Aku hanya butuh waktu, Bu. Aku ingin percaya,
Tapi aku takut dia akan meninggalkan kita lagi. Jawabnya jujur. Aku memeluknya erat, berharap waktu akan membawa penyembuhan bagi hati anakku. Beberapa minggu kemudian, Raffi mengajak kami makan malam di sebuah restoran sederhana. Awalnya aku ragu, tetapi Alif setuju untuk pergi. Di tengah makan malam itu, Raffi tiba-tiba berbicara dengan nada serius. Alif, aku ingin jujur tentang sesuatu, katanya. Aku dan Alif saling menatap, penasaran dengan apa yang akan ia katakan. Saat aku meninggalkan kalian, aku pikir aku membuat keputusan yang benar. Aku berpikir bahwa hidupku akan lebih baik tanpa tanggung jawab. Tapi aku salah. Kehilangan kalian adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku menyesal, dan aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Tapi, aku ingin kalian tahu bahwa aku benar-benar ingin berubah, katanya dengan mata berkaca-kaca. Alif hanya diam, tetapi aku bisa melihat bahwa kata-kata itu menyentuh hatinya. Aku memegang tangan Alif dengan lembut, mencoba memberinya kekuatan. Meskipun butuh waktu, akhirnya Alif mulai menerima keberadaan Raffi dalam hidupnya. Mereka tidak langsung menjadi dekat, tetapi setidaknya ada upaya dari kedua belah pihak untuk membangun kembali hubungan mereka. Aku melihat Raffi lebih sering tersenyum sekarang, dan Alif mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Suatu malam, Alif berkata padaku, "Bu, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya sepenuhnya. Tapi aku tidak ingin terus hidup dengan kebencian." Kata-kata itu membuat hatiku lega. Aku tahu ini adalah langkah besar bagi Alif, dan aku bangga padanya. Di sisi lain, aku juga merasa lega karena Raffi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Namun, aku tetap tahu batasan. Hubunganku dengan Raffi tidak akan kembali seperti dulu. Tetapi aku yakin bahwa memberi kesempatan kedua untuknya adalah keputusan yang tepat demi kebahagiaan Alif. Waktu terus berlalu, dan meski aku berusaha tegar menjalani hidup bersama anakku, luka batin yang ditinggalkan oleh kepergian suamiku masih menyisakan bekas yang begitu mendalam. Aku sering termenung di malam hari, memikirkan masa lalu yang penuh air mata. Namun, setiap kali aku melihat wajah anakku, semangatku kembali tumbuh. Dialah alasanku untuk terus bertahan. Anakku, Arfan, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Ia tahu bagaimana kerasnya perjuanganku untuk membesarkannya seorang diri. Ibu, suatu hari nanti aku akan membuat ibu bahagia dan bangga. Aku janji, Bu, katanya suatu malam sambil memelukku erat. Aku hanya bisa tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hati, aku berdoa agar Allah memberikan jalan terbaik untuk hidup kami, meski tanpa kehadiran seorang ayah. Tahun-tahun berlalu, Arfan kini sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang penuh tanggung jawab. Ia berhasil membangun bisnisnya sendiri dari nol dengan kerja kerasnya. Aku masih ingat saat pertama kali ia mengajakku ke kantor barunya. Mataku berkaca-kaca melihat papan nama besar bertuliskan, Arfan Group, di depan gedung megah itu. "Ini semua untuk ibu," ucapnya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum, merasa tak percaya bahwa anakku yang dulu sering kubacakan dongeng sebelum tidur kini menjadi seorang pengusaha sukses. Tapi di balik kebahagiaan ini, bayang-bayang masa lalu kembali menghantui kami. Suatu hari, seorang pria datang ke kantor Arfan. Pria itu adalah mantan suamiku, orang yang meninggalkan kami di saat aku membutuhkan dukungannya. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat emosional. Aku tak pernah membayangkan akan melihat wajahnya lagi setelah sekian tahun berlalu. Ia terlihat berbeda, jauh lebih tua dari usianya, dengan kerutan di wajah dan tubuh yang terlihat lelah. "Maafkan aku," ucapnya lirih sambil menatapku. Aku hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Tapi yang membuatku terkejut, ia bukan hanya meminta maaf padaku, melainkan juga ingin kembali ke dalam kehidupan kami. Aku sadar aku salah. Aku meninggalkan kalian di saat kalian paling membutuhkan aku. Kini aku tak punya siapa-siapa. Istriku yang baru telah pergi membawa semua hartaku. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya, katanya sambil menundukkan kepala. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Arfan berdiri di depanku dengan tatapan tajam.
Ayah tidak pantas meminta maaf sekarang. Semua ini terlambat. Ucapnya tegas. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Aku bisa merasakan amarah Arfan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Ayah tahu bagaimana perjuangan ibu membesarkan aku seorang diri? Ayah tahu berapa banyak air mata yang ia tumpahkan setiap malam? Dan sekarang, setelah ayah kehilangan segalanya, ayah ingin kembali. Arfan mengucapkan semua itu dengan suara bergetar, menahan emosi yang selama ini ia pendam. Mantan suamiku hanya bisa terdiam, tak mampu membalas kata-kata Arfan. Aku mencoba menenangkan Arfan, tetapi aku tahu bahwa rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam daripada yang bisa aku pahami. Arfan, tenang, nak, kataku sambil menyentuh bahunya. Tapi ia hanya menggeleng dan berkata, Ibu, aku tidak bisa memaafkannya. Tidak sekarang, dan mungkin tidak akan pernah. Hari itu menjadi titik akhir dari semua konflik yang selama ini menghantui hidup kami. Mantan suamiku pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tahu ia menyesal, tetapi aku juga tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Arfan, di sisi lain, memilih untuk fokus pada masa depan kami. Ia berusaha melupakan semua luka yang pernah ada, meskipun aku tahu itu tidak mudah baginya. Ibu, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti ibu lagi, katanya suatu malam sambil memelukku. Aku hanya bisa tersenyum dan mengusap rambutnya. Meskipun masa lalu kami penuh dengan air mata, aku percaya bahwa Allah telah memberikan keadilannya. Hidup kami mungkin tidak sempurna, tetapi aku bersyukur masih memiliki anak yang begitu mencintaiku.